Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian, murid kelas 10 IPA, Rasad, Nawang, murid kelas 12 IPA, Afiat, Najah, Hani. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Amin ya robbal alamin. Hari ini kita akan membahas tentang materi fisika tutorial 1 ya, tentang hukum gravitasi Newton. Hukum sekarang tanggal berapa? 11 Maret 2020. Nah, ini tolong dicatat dulu sama kalian ya, nih saya lamain. Hukum gravitasi Newton. Rumus pertama F sama dengan G. G-nya G besar ya, F-nya juga F besar sama dengan G M1 kali M2 per R kuadrat. Nah, rumus F sama dengan G M1 M2 per R kuadrat itu sama saja dengan rumus W sama dengan G M1 kali M2 per R kuadrat. F ini kenapa sama? Karena F ini artinya di sini gaya gravitasi ya. F gaya gravitasi, satuannya Newton. W ini berat benda, satuannya Newton juga. Sebenarnya lengkapnya W ini gaya berat benda, Newton. Jadi nanti bisa ada soal tentang gaya gravitasi pakai rumus F. Bisa soalnya menanyakan berat benda ya, pakai rumus W ini ya. M massa benda 1, satuannya kilogram. M1 itu. M2 massa benda 2, satuannya kilogram. Sedangkan G besar ini tetapan gravitasi umum. Nah, di sini angkanya kalian kalau tidak disebut harus hafal. Jadi G besar nih angkanya 6,67 kali 10 pangkat min 11 Newton meter persegi per kilogram persegi. R ini jarak kedua benda, satuannya meter ya. R jarak kedua benda, satuannya meter. F dan W merupakan besaran vektor. Besaran vektor sudah pernah belajar ya, yang semester ganjil nih. Besaran vektor bisa ditanya nanti. Gaya resultan ini perpaduan dua gaya. Jadi kalau ada gaya F1 dan F2 membentuk sudut alfa, jadi gaya F1 F2 membentuk sudut alfa, maka F resultannya rumusnya akar dari F1 kuadrat tambah F2 kuadrat tambah 2F1 F2 cos alfa kalau membentuk sudut alfa. Sedangkan kalau membentuk sudut 90 derajat, F resultannya atau gaya resultannya cukup pakai rumus akar F1 kuadrat tambah F2 kuadrat ya, kalau sudutnya 90 derajat ya. Kalian catat dulu rumus pertama
dari hukum gravitasi Newton. Contoh soal contoh soal hukum gravitasi Newton. Soal pertama. Pada titik-titik sudut sebuah segitiga sama sisi, sambil tolong kalian catat ya soalnya ini. Pada titik-titik sudut sebuah segitiga sama sisi dengan panjang sisinya A. Panjang sisi A, karena segitiga sama sisi, berarti panjang sisi segitiga itu A semua sama ya. Masing-masing ditempatkan benda bermasa M. Masing-masing ditempatkan benda bermasa M. Jika konstanta gravitasi umum G besar, maka besar gaya gravitasi yang dialami salah satu benda adalah, kalian catat dulu. Kira-kira apakah jawabannya A? Apakah jawabannya A, B, C, D, ataukah E? Jawabannya sekarang kita bahas. Tadi dibilang segitiga sama sisi kita gambar segitiga sama sisi ya. Segitiga sama sisi tuh. Nah, sisinya anggap katanya ditempatkan benda pada titik-titik sudutnya. Pada titik-titik sudutnya bendanya anggapnya kita tempatkan berbentuk lingkaran ini 3 bendanya. Nah, katanya masanya masing-masing masanya bermasa M ya, berarti masanya sama. Ini berarti masanya M, ini juga masanya M. Yang benda ketiga masanya M. Anggap ini titik A, ini benda A, ini benda B, ini benda C. Nah, karena segitiga sama sisi, ingat jumlah sudut segitiga 180 derajat. Berarti karena segi sama sisi, berarti sudutnya semuanya 60 derajat. Karena 180 dibagi 3 nih. Jadi 60 derajat. 60 derajat. Berarti ini juga 60 derajat. Ini 60 derajat. Nah, pertanyaannya, besar gaya gravitasi yang dialami salah satu benda. Berarti karena masanya sama saja, masa ketiga-tiga sama, mau benda yang mana aja boleh. Ini sekarang saya ngambil benda A. Nah, di benda A tadi gaya gravitasi artinya itu gaya tarik menarik antara A dengan B. Berarti di sini namanya FAB. Sedangkan antara benda A dengan C berarti namanya FAC, gaya tarik menarik. Udah. Nah, ini kalau digambar jadi pakai besaran vektor yang tadi gitu ya. Di sini berarti kalian nulisnya FAB. Di sini FAC gitu.
FAC. Nah ini 60 derajat. Nah masukin rumus, jadi gaya gravitasinya F resultan gitu ya, F resultan akar FAB kuadrat tambah FAC kuadrat, sesuai dengan rumus yang tadi dicatatkan. Rumus ini, rumusnya mana tuh? Tuh rumusnya F1 kuadrat tambah F2 kuadrat tambah 2F1 F2 cos alpha FAC kuadrat tambah 2FAB kali FAC cos 60 derajat gitu ya, 60 derajat. Nah berarti tinggal dimasukin F resultan akar dari, oh ya kita hitung FAB. FAB nya apa? FAB berarti rumusnya G, massa benda A kan M, massa benda B juga sama M juga, per 6. Jarak antara A sama B, jaraknya tadi dibilangnya A, jaraknya jarak panjang sisi A, berarti di sini jaraknya A nih, A kuadrat gitu ya. Nah FAC juga sama, G massa benda A, massa benda A kan M, massa benda C M juga. Nah jarak panjang sisinya kan sama-sama A kuadrat gitu ya. Jadi ini jadi G M kuadrat per A kuadrat. FAC juga G M kuadrat per A kuadrat ya, dimasukin ke sini G M kuadrat per A kuadrat tambah G M kuadrat per A kuadrat tambah 2 G M kuadrat per A kuadrat terus G M kuadrat per A kuadrat. Nah cos 60 derajat harus hafal, cos 60 derajat 1/2. Nah terus nih 2 nya dicoret, nah gitu ya, berarti F resultan, nah ini GM kuadrat per A kuadrat tambah GM A kuadrat per A kuadrat hasilnya jadi 2 kan, 1 ini 1 jadi 2 ya, 2 GM kuadrat per A kuadrat ditambah ya ini juga GM kuadrat per A kuadrat. Ya lupa di sini, lupa dituliskan di sini, dikuadratin nih, FAB dikuadratin ya, ini saya lupa dikuadratin tuh, dipangkatin 2. Nah di sini juga FAC kan tuh, FAC kan ini GM kuadrat per A kuadrat, FAC nya dikuadratin ya, ini dikuadratin tuh, berarti kan kalau dikuadratkan nah supaya gampang GM kuadrat per A kuadrat kasih aja huruf F,
huruf F gitu ya. Ini GM kuadrat per A kuadrat huruf F juga, karena sama kan. Berarti ini juga nih GM, ganti aja huruf F, jadi F kuadrat ditambah ini juga F kuadrat tuh, supaya gampang. Jadi ini diganti huruf F supaya itu kan enak, F kuadrat tuh. Nah ini juga kan F kali F, berarti F kuadrat tuh, berarti F resultan sama dengan akar 3F kuadrat. Nah gitu. Nah berarti kan F kuadratnya keluar, berarti F akar 3. Nah F akar 3. Nah F nya ganti lagi deh. F nya tadi apa? GM kuadrat per A kuadrat. GM kuadrat per A kuadrat akar 3 gitu ya. Ini jawabannya. Coba dilihat lagi ya. Tuh. Lihat dulu tadi ya, lihat ini. Tuh, sudutnya berat. Tuh. Kelihatan dulu. Dari jauh deh. Nah, tuh dicatat ya. Ini papan tulisnya ada yang kotor nih ya. Ada yang kotor nih, jangan di ini. Berarti jawabannya kita lihat di soal. Iya, berarti jawabannya GM kuadrat per A atau 3. Jawabannya adalah C. Ya, jawabannya C. Di lingkarin C ya. C. Ya, jawabannya C. Nah, lihat soalnya. Lihat lagi pembahasannya. Tuh. Ya, tadi. Nah, ini rumusnya kan. Diganti. Ya, ini diganti aja. Supaya ngitungnya gampang kalian, biar nggak diganti F. Tuh ya, sip. F kuadrat tambah 3 F kuadrat ini cos 60. Ya, sampai sini saja. Paham kan kalian? Kalau tidak paham boleh tanya ya. Ya, terus dulu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.